Apa kabar B People? Jumpa lagi di B Media Teknologi, di mana kita mengupas tuntas tentang teknologi tentunya. Bersama saya Billy Kumawa dan ada rekan saya Reki Ardi di sini. Apa kabar Mas? Baik, Mas Ferry. Iya, Mas Reki ini beliau adalah seorang professional coach dan juga seorang teknologi enthusiast. Ya. Ya, jangan lupa juga untuk tetap stay tune di acara ini karena banyak giveaway menarik yang tentunya akan kita bagikan ya nanti. Tapi kita rahasiakan dulu karena harus ditonton programnya tentunya ya. Dan menyambung Mas Reki, apa yang kita bahas minggu lalu. Ya kita minggu lalu sempat bahas tentang digital ekonomi, exponential growth-nya. Betul, dan juga peluang-peluang peluang bisnis. Peluang-peluang bisnis yang ada, bagaimana company-company harus shifting ya, Mas. Betul, harus transform teknologinya ya. Digital transformation ya. Digital transformation betul, dengan konsep di mana harus into cloud-based BI gitu ya. Betul, jadi kita lihat teknologi maju sekarang di area cloud dan juga banyak company yang juga harus shifting ke arah teknologi yang terkini terbaru gitu Mas Ferry. Betul sekali. Nah, hari ini kita sudah kedatangan satu orang narasumber yang saya rasa memang spesifikasi dan spesialis banget di bidang ini. Oke. Ya Mas Reki ya. Kita akan bahas apa nih? Kita akan bahas tentang cloud tentu kan, cloud based. Menarik cloud. banget. Dan beliau ini adalah Head of Resales dari Dell Technology Indonesia. Kita kehadiran Mas Fitra Suryanto. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas Ferry, Mas Reki atas undangannya nih ke B Media. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. B People, terima kasih buat undangannya kemari. Ya, tadi kami sudah berbincang-bincang dengan saya dengan Mas Berry mengenai seputar teknologi cloud. Gitu. Cuma mungkin kita perlu pembahasan lebih detail lagi apa sih cloud ya seperti itu, karena mungkin kita juga sebagai pengguna cloud seperti itu ya. Hanya user aja kalau saya apalagi ya. Nah, jadi kita ingin mengupas tuntas mengenai cloud seperti itu. Bisa jelaskan lebih detail lagi? Oke, saya mungkin mulai dari cloud definisinya dulu ya. Mungkin sebelum kita masuk nanti penggunaan cloud dan segala macamnya gitu ya. Jadi cloud definisi ini sebenarnya sudah, atau mungkin orang taunya cloud atau cloud computing ya kependekannya, atau kalau bahasa Indonesianya komputasi awan. Betul, itu nama hype-nya gitu ya di Indonesia ya. Gitu, komputasi awan ini itu sudah didefinisikan oleh NIST, National Institute Standard Technology, dari tahun 2011. Wow, 10 tahun yang lalu. Udah 10 tahun yang lalu nih, satu dekade nih. Karena waktu itu sebenarnya diperkenalkan di 2006 oleh Amazon, waktu itu sudah menyediakan layanan seperti itu, dan kemudian disusul dengan vendor-vendor teknologi lainnya. Akhirnya di 2011 NIST ini menerapkan standar gitu definisinya. Definisinya apa? Sebenarnya simple definisinya. Definisinya adalah layanan. Layanan di mana pengguna bisa menggunakan sharing pool resource. Kalau dilihat di gambarnya ini ya, server gitu kan, storage, network bisa digunakan berbarengan. Dan kita bisa akses, sebagai penggunanya bisa akses dari mana saja melalui network. Jadi internet, intranet, semua kita bisa akses dari sana. Kira-kira seperti itu sih, secara definisi ya. Nah ini kan dengan bahasa yang lumayan tinggi ya, ya teknologi banget gitu. Maksudnya apakah bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sehari-hari mungkin? Bahasa awam, bahasa manusia gitu ya. Tadi bukan manusia ya. Bahasa yang lebih awam gitu. Mungkin analogi yang lebih general mungkin ada. Oke, saya kebetulan nih Mas Berry kan ini ya pemusik gitu ya. Dari dulu dengerin musik, mungkin 10 tahun yang lagi, kita bicara 10 tahun aja lah ya. 10 tahun yang lalu mungkin kalau kita mau dengerin musik gimana? Kita mesti beli CD gitu kan, terus ke toko CD pilih dulu gitu ya, yang sekarang udah tutup ya, udah tutup semua, udah tutup semua, kita udah bergeser. Nah terus sampai rumah pun playernya juga beda-beda nih, bener kan? Ya kan, kualitasnya ya kan, mesti kita beli, mungkin Mas Berry belinya yang nih karena biar suaranya jernih kayak gini gitu kan, nah beda-beda lah gitu. Nah sekarang teknologinya berubah, ada streaming musik online. Di mana kita sekarang menggunakan share tadi kan, share. Jadi tinggal si musician tinggal taruh di sana, semua orang bisa share itu. Gitu ya? Iya, ditaruh di sana. Contoh seperti Spotify. Betul. Saya nggak boleh nyebut merek katanya. Iya, nyebut nggak apa-apa. Berarti sebetulnya kalau kita bicara itu sebenarnya basicnya di belakang itu adalah cloud gitu. Betul. Itu sebagai user cuma pakai aja. Itu salah satu implementasi di mana cloud itu tadi musik as a cloud gitu ya. Jadi semuanya menggunakan kita musik bisa akses musiknya secara online. Kira-kira seperti itu.
Oke. Nah, itu tadi definisi dari NIST ya seperti itu Mas Putra ya. Dari sisi Dell Technology ini, Mas Putra sebagai Head of Pre-Sales dari Dell Technology Indonesia, ada definisi khusus dari Dell Technology? Oke, mungkin saya share sedikit slide ya. Oh, baik. Oke. Baik. Jadi di slide saya sebenarnya ini general tadi. Kalau kita lihat, ini yang kita lihat dari pengguna-pengguna kita gitu ya. Kita ambil dari pengguna-pengguna. Di mana pengguna-pengguna kita itu masih melihat bahwa cloud itu adalah tempat. Karena mungkin tadi naruh storage, di luar gitu kan, di tempatnya di luar. Atau tujuannya, place, tempat. Padahal sebenarnya kalau tadi lihat dari definisinya, ada nggak kata-kata tempat? Nggak ada. Layanan. Jadi, ini yang kita highlight ke customer kita, pengguna kita, dan B-People, bahwa cloud is not a place, cloud is not destination, cloud is operating model. Jadi gimana kita memanfaatkan atau menggunakan layanan infrastruktur data center yang kita punya, ya kan, semudah ya tadi menggunakan Spotify gitu ya untuk akses musik. Tapi ini menggunakan layanan data center kita, infrastruktur kita semudah tadi gitu. Jadi seperti itu. Nah, bicara tentang cloud sendiri gitu, sebenarnya ada beberapa batasan. Jadi kalau tadi musik gitu kan, apakah semuanya dilempar ke cloud? Ini adalah salah satu, ada 3 hal yang mungkin bisa jadi patokan gitu ya di cloud sama gitu di data center ini. Satu, law of physics. Kalau kita lihat di sini nomor 1, law of physics. Law of physics itu apa? Jadi gini. Buat satu tempat gitu ya, misal let's say, kita itu ada keterbatasan jarak. Betul ya? Betul ya, kayak misalnya contoh gitu, kita ada di satu tempat gitu ya, yang memang nggak dapat akses internet. Misalnya kayak gitu nih, limitasi di network. Di networknya limitasi. Akhirnya, suaranya jelek, kualitasnya kalau tadi dengerin musik gitu ya. Bufferingnya lama. Buffering gitu kan, nungguin gitu kan. Nah, makanya itu jadi salah satu keterbatasan alam, makanya dibilang fisik. Ya, law of physics. Jadi itu kita bisa lihat apakah tempat itu koneksinya bagus atau enggak gitu. Dan ada kalau di data center bicara latensi, berapa jauh itu akan latensi gitu. Dan yang kedua kita bicara dengan economics. Ya, bicara dengan economics ini, oke, kalau kita semua tadi musiknya ditaruh di cloud gitu ya. Contoh gitu ya. Buat daerah-daerah yang mereka nggak punya akses buat ke internet, mungkin akan lebih murah buat mereka untuk datang ke acara yang disiarkan di kampungnya, lokal gitu kan. Jadi artinya kita juga mesti memikirkan, kalau gitu saya mesti aksesnya cari yang lokal aja, nggak harus yang internasional atau yang region base gitu. Jadi itu juga akan jadi salah satu keterbatasannya. Terus yang ketiga bicara tentang law of the land. Apa sih law of the land? Ini bicaranya tentang bagaimana tiap daerah itu biasanya punya regulasi masing-masing. Ya, regulasi Contoh, yang berbeda-beda. Regulasi yang berbeda-beda nih, people gitu ya. Jadi misalnya let's say di tempat ini boleh simple lah. Kalau tadi ini soalnya analoginya ke musik nih dari tadi ya, musisi ya. Biar gampang begitu. Nah, kalau ke musisi mungkin gini, kayak misalnya di satu tempat mereka lebih senangnya misal dangdutan gitu kan. Terus mereka tapi nggak terima lagu rock gitu kan. Wah, lagu rock tuh ini gitu loh. Tapi di satu tempat maka mereka lebih senangnya mungkin ini yang lain gitu kan, dan mereka nggak nerima. Nah, itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis regulasi seperti itu nih, people. Itu yang biasanya kita lihat. Jadi bisa jadi kita combine itu. Nah, makanya kita percaya bahwa cloud tadi, bicara tentang cloud, bicara dengan definisinya, bukan tempat, ya kan, operating model, dan kita combine itu semua. Jadi bukan private cloud yang buat kita sendiri, atau misalnya tadi contohnya di lokal gitu ya, atau yang misalnya yang public cloud yang kita share. Kita percaya bahwa teknologi itu harusnya mengcover cloud tadi. Teknologi layanan cloud itu harusnya bisa mengcover dua-duanya, semuanya, which is itu hybrid cloud. Itu kira-kira definisinya. Mudah-mudahan nggak kepanjangan ya. Iya. Tadi dibahas tentang public cloud, ada private cloud, ada hybrid cloud. Mungkin kalau public kan, mungkin seperti kalau saya kan sekali lagi user ya, pengguna. Mungkin saya menggunakan kayak Dropbox atau G Drive atau misalnya kayak gitu. Itu kan mungkin termasuk di public harusnya berarti, Mas. Betul. Nah, ada berapa jenis sih sebetulnya untuk cloud itu sendiri? Ini kan baru 3 nih kita bahas tadi, public, private, dan hybrid ya. Saya selalu balik ke definisi dulu nih. Di NIST itu ada di definisinya, people. Jadi ada 4 definisi deployment model. 1 private,
Ya kan, private ini mungkin spesifik buat satu perusahaan yang mereka nggak mau diakses rame-rame gitu ya. Hanya untuk mereka aja. Gitu ya, dedicated. Yang kedua public, which is itu share biasanya, share dengan kita bisa akses semuanya. Itu. Yang ketiga hybrid tadi, jadi gabungan antara mungkin beberapa public atau public dengan private, ya kan. Yang terakhir itu kalau menurut definisi itu ada community cloud, which is itu kita nggak common ya di sini ya. Ya. Community. Ya, community itu sebenarnya ada dari dulu udah didefinisikan. Kenapa? Misal contoh kayak gini. Misalnya government mereka untuk mempermudah gitu ya, mempermudah antar lembaga negara saling berkoordinasi, mereka bangun itu share sebagai government cloud. Oke. Nah, ada persamaan mungkin ada kesamaan kepentingan. Kesamaan kepentingan, regulasi. Nah, itu bisa digunakan mempermudah untuk daripada misalnya lembaga satu bikin, lembaga dua bikin, nanti mereka saling connect gitu kan, itu akan butuh. Nah, dengan jadi satu akan lebih efisien, ya kan? Nah, kayak seperti itu kira-kira community cloud. Nah, sebenarnya sekarang ada yang baru nih, namanya Edge Cloud. Wah, apa ini? Oh, ini baru nih ya. Setelah 10 tahun bergeser nih ya. Tapi ini ujung-ujung. Ujung-ujung ya, ujung-ujung. Nah, jadi Edge Cloud itu mungkin terutama dengan adanya teknologi 5G ya. Sekarang lagi launch, lagi rame ya. Semua orang pakai handphone gitu kan ya. Nah, makin banyaknya device-device, tidak hanya handphone, IoT, CCTV, sensor Internet of Things. Ya, itu daripada mengirim semuanya data, misalnya let's say 200 juta orang simple lah kita, semua pakai handphone, semua ngirim data ke pusat. Bisa bayangkan kan, networknya centralized, data yang centralized, kita kirim semua, itu akan butuh cost yang besar, cost dalam artian bandwidth yang besar gitu kan, mungkin lama segala macam. Infrastrukturnya juga harus besar ya, Mas? Nah, infrastruktur juga harus besar. Makanya sekarang instead of terpusat, jadi sekarang mulai dibuat yang terdistribusi di daerah-daerah, ya kan, di tempat-tempat yang misalnya ada satu tempat misalnya di daerah A, mereka lagi bangun satu pertanian gitu, mereka pakai sensor. Nah, mereka olah dulu di situ. Oh, lokal di lokal sana. Di edge tadi, di ujung-ujung tadi, betul. Udah di daerah diproses, baru mereka datanya dia kirim ke pusat, di cloud pusatnya gitu. Jadi itu sekarang yang kita lihat. Mungkin di slide berikutnya ini saya juga mau share juga bagaimana dengan semua tadi bentuk deployment model itu seharusnya teknologi bisa satu teknologi untuk semuanya. Gitu. Berarti dengan kata harus konsisten ya? Betul. Harus ada konsistensi, baik itu tadi di public cloud, private cloud, hybrid cloud, edge cloud ya. Mau dia pakai yang kita udah kenal ya AWS, Google Cloud itu kan common gitu ya. Tapi atau misalnya kita build sendiri, itu tools kita bisa untuk dipakai buat semuanya. Jadi intinya kita sebagai pengguna tidak harus misalkan ada cloud A, kita harus pakai device A. Nah, betul. Nah, ini kita harus konsisten operation. Betul, konsisten operation. Itu yang mungkin perlu di-highlight juga. Karena misalnya contoh, Mas Berry gitu ya, bayangin misalnya ada lagu barat hanya ada di Spotify. Lagu Indonesia adanya ada di Langit Musik gitu kan. Saya mesti ganti-ganti gitu tiap kali mau dengerin. Nah, itu salah satu kenapa tiap cloud itu harusnya punya satu yang konsisten buat offer saling gitu ya betul. Saling ini. Kira-kira seperti Menarik itu. sekali pembahasan mengenai cloud ini, terutama dengan adanya tadi yang terbaru lah Edge Cloud Edge Cloud, itu betul. consistent operation. Nah, dari sisi teknologi nih Mas Fitra, bagaimana dari sisi deployment infrastruktur untuk mendukung cloud? Caranya seperti apa? Menarik nih. Menarik ya. Oke, mungkin slide berikut bisa menggambarkan ya. Jadi gini, yang membedakan, kalau tadi kan bicara cloud, bicara apa? Layanan ya? Betul kan? Betul. Layanan. Banyak penyedia cloud provider itu hanya menyediakan layanannya tanpa menjelaskan di belakangnya. Kayak tadi, contoh Spotify kan? Saya pokoknya tinggal pakai, ya kan? Pokoknya tinggal pakai aja gitu ya. Nah, kita as a Dell Technology, kita offeringnya justru namanya orang Indonesia gitu ya. Saya mau lihat barangnya gitu ya. Ya kan? Benar ya? Orang Indonesia kayak gitu nggak ada people ya. Pengen lihat barangnya. Kita punya satu teknologi yang kita tinggal
bawa ke customer gitu ya, dan customer tinggal pakai untuk membangun cloud. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi gitu, membangun cloud kita tinggal pakai, dan itu teknologinya tadi bisa konsisten, mau di build di private cloud, public cloud ya kita bisa manage, atau mungkin di edge nanti bisa di manage juga dengan satu konsisten operation yang sama, gitu, dengan satu konsisten infrastruktur yang sama. Mungkin kalau lihat dari gambar ini, paling bawah nih fondasinya adalah hyperconverged. Kita di sini namanya VxRail. Saya nggak tahu. Udah aware? Hyperconverged. Ya, hyperconverged saya dengar itu sebagai teknologi pendukung cloud ya. Iya, it's the fastest way untuk build. Jadi kalau ibaratnya kita mau bangun gedung, fondasi apa yang paling cepat? Hyperconverged. Oke. Berarti Gitu. ada kaitannya dengan Mas Bedi, dengan yang kita bahas topik sebelumnya. Betul. Digital transformation, shifting harus agile, Iya, cepat. harus Nah, cepat. ini adalah cepat. teknologi Betul. yang mendukung agility Betul, juga, betul. Jadi kalau dulu bicara tentang apa namanya bangun data center gitu ya, bangun infrastruktur data center, saya mesti beli server sendiri gitu ya, mesti beli storage sendiri, beli network sendiri, gitu kan, terpisah. Terus mesti install satu-satu. Ya. Nah, dengan ada hyperconverged, klik, jadi. Jadi nggak perlu 3 itu lagi ya. Langsung Betul. jadi satu aja. Ada, tetap ada. Ada tapi dia Nah, dibikin compact mungkin gitu. Gambarannya seperti apa? mungkin saya coba gambarin ya. Biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas nih. Saya coba ambil ini dulu ya. Alat. Coba digambarkan. Oke, coba saya gambarin dulu ya. Langsung digambarin ya. Langsung. Langsung. Oke. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya. Bicara tentang apa namanya hyperconverged, sebenarnya itu dibuild dari 3 fondasi, which is itu compute, ya kan? Compute itu biasanya Server kali ya? server, betul. Ada compute, gitu. Yang kedua adalah storage, tadi saya sebutkan. Storage, ya. Sebagai media penyimpanan. Betul, sebagai penyimpanan. Kalau compute buat pengolahan dan processing, storage buat nyimpan, dan yang terakhir jangan lupa network, betul. Nah, dari 3 ini, hyperconverged itu sebenarnya adalah software yang mendefinisikan semuanya. Jadi yang tadinya hardware based, semuanya sekarang di-manage, dikontrol by software. Jadi divirtualisasi nih, si compute-nya divirtualisasi, terus storage-nya juga divirtualisasi, dan network-nya juga divirtualisasi. Dan hasilnya adalah hyperconverged tersebut. Software defined infrastruktur di dalam dibangun di atas, kalau kita bilangnya command of the self. Jadi server, any server yang bisa kita implementasikan virtualisasinya, ya pastinya di sini kita pakai servernya Dell dong ya pasti ya. Nah, VxRail tadi. Ya VxRail tadi, dan kita namakan sebagai VxRail. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi Nah, intinya satu kesatuan sistem. Betul. Dalamnya ada representasi dari compute, storage dan network juga. Dan di atasnya ada layer software sebagai software defined Betul. storage-nya. Kira-kira seperti itu. Ya. Sangat menarik sekali. Jadi, Ya. jadi tadi kalau kita lihat bahwa ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Fitra ya mengenai definisi cloud dan juga lah tipe-tipe cloudnya seperti itu ya. Ada beberapa ya, ada private cloud, ada public cloud, ada hybrid cloud, ada community cloud, dan yang terbaru itu adalah edge cloud. Dan kemudian kita lihat bahwa hyperconverged ini sebagai salah satu landasan sebagai penunjang untuk mengembangkan atau membangun dari sisi Betul. Ya. Jadi kalau di gambar saya itu adalah fondasinya, biar cepat gitu kan, bangun rumah tadi kan fondasinya apa yang paling cepat? Hyperconverged. Oke, baru di atasnya kita buat cloud management platform, which is kalau di sini kita pakai VMware Cloud Foundation, ya kan? Oke, saya nggak gone into detail yang di sini ya. Jadi kira-kira build-nya seperti itu, dan kita bisa menggunakan ini sebagai konsisten operation. Dan di bawahnya konsisten infrastrukturnya menggunakan hyperconverged Dell, which is itu VxRail. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, menangkap. Baik. Ya, jadi kalau tadi mungkin bisa kita ada summary-kan ataupun dikonklusikan. Konklusi ya. Itu sebagai saya catat tadi ya, ada beberapa poin di sini adalah
hyperconverged itu sebagai infrastruktur untuk mendukung cloud, di mana ada agile deployment, Betul. dan juga yang penting adalah sebagai landasan itu ada consistent operation dan juga konsisten dari sisi infrastruktur. Betul. Dua hal itu penting sekali itu penting, ya. untuk tadi biar kita lebih agile. Lebih agile, Oke, cepat. ya. Karena menuju ke digital transformation. Betul. Dan dari data teknologi tadi solusi dinamakan adalah VXL. VXL sebagai foundation. Ya. Wow. Oke, wah luar biasa, ini menarik sekali pembicaraan ini. Saya jadi dapat pencerahan juga tentunya ya. Saya senang sekali mendengarkan para ahli-ahli berbicara dengan sangat seru di sini. Mudah-mudahan Bee People di rumah juga bisa mendapatkan dan bisa mendapatkan sesuatu lah dari apa yang kita bicarakan hari ini dan menginspirasi Anda juga untuk mulai berpikir ke arah depan ya. Karena perubahan ini memang sesuatu yang sudah terjadi dan kita harus adapt terus ya. Ya, betul. Ya. Saat ini mungkin kita sebagai pengguna cloud. Hanya pengguna. Mungkin ke depannya Mas Berry juga bisa Wah, siapa tahu mengembangkan ya, musik ya, mengembangkan. Jangan-jangan nanti bawa Spotify ke data center bangun sendiri gitu. Iya, versinya. Itu sesuatu yang mungkin sangat terjadi. Sangat terjadi. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Fitra Suryanto. Sama-sama. Terima juga kasih. buat rekan saya ada Mas Reki Adi di sini. Terima kasih banyak juga buat Bee People yang semua masih stay di Bee Media Teknologi. Jangan lupa untuk pantau terus acara kita karena kita punya banyak banget giveaway yang harus diperhatikan supaya nanti kalian bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan giveaway ini. Juga terima kasih sekali lagi Mas Fitra dan juga Dell Technologies Indonesia tentunya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas undangannya juga. Yes, ya. Sampai kita berjumpa. Ditunggu undangan berikutnya ya. Iya. Siap. Kosongin ya. Oke, siap. Siap. Segera kita berjumpa Beb. lagi di program-program berikutnya, di episode-episode berikutnya dengan tentunya narasumber-narasumber yang juga kompeten dan semakin kita kupas lagi tentang teknologi ini ya. Oke, ada Mas Reki dan saya Berli Kumahua di Media Teknologi. Sampai jumpa.